Haleluya, Shalom anak-anak Tuhan. Apa kabar? Haleluya, saya berdoa supaya anak-anak Tuhan yang berada di rumah masing-masing semuanya dalam keadaan yang sehat. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, duduk di kaki-Mu Tuhan untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami belajar ya Bapa, supaya firman-Mu akan meneguhkan kami, firman-Mu Tuhan akan memulihkan kami, firman-Mu Tuhan Yesus akan memberikan kami kekuatan ya Tuhan Yesus, supaya setiap benih firman yang ditabur akan tumbuh dalam setiap pribadi kami. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, berikan hamba-Mu hikmat kebijaksanaan, dan biar Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan firman ini dalam nama Yesus. Kita semua yang siap katakan amin. Haleluya. Nah saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab ini merupakan kali pertama saya boleh memberikan khotbah kepada anak-anak Tuhan. Dan saya berkhotbah di gedung gereja kita, ya, walaupun tanpa jemaat. Nah, hari ini jemaat saya, istri dan anak saya, yang menemani saya untuk membuat rekaman video untuk kita dengar. Dan saudara, sebelum saya pergi kepada firman Tuhan atau tajuk firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan kita ataupun saya ingin mengingat kembali saudara bahwa tema kita daripada 2015 sampai 2020 yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Nah saudara, kenapa saya pilih tema pada tahun 2015 saudara sampai 2020? Kenapa saya pilih tema ini saudara? Karena saudara, pada waktu itu banyak hal yang saya lihat dalam pelayanan kita saudara. Sepanjang 2014 atau sekitar 2013, 2014, 15, 2016 ada banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, di dalam hal keuangan, di dalam pekerjaan. Jadi saya mendapatkan sesuatu yang saya rasakan perlu untuk saya berikan tema, yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Kenapa saudara? Karena kita harus mengalami yang namanya pemulihan. Kalau kita tidak mengalami pemulihan saudara, maka saudara, kita menjadi orang percaya yang sia-sia. Kita menjadi orang percaya yang tidak punya power, karena kita sendiri tidak dipulihkan. Bagaimana saudara kita menjadi saksi, bagaimana saudara kita menjadi terang kalau kita sendiri saudara tidak dipulihkan? Sebab itu saudara, saya mengambil tema ini saudara karena saya rindu saya dan saudara dipulihkan dalam segala perkara. Amin. Nah saudara, sesuai dengan tahun ini adalah tahun yang terakhir, jadi tema kita dipulihkan untuk memulihkan. Nah saudara, saya terdorong dan Tuhan menggerakkan untuk saya memulai khotbah untuk bulan Mei atau bulan 5 ini dengan temanya khotbah sepanjang bulan 5, yaitu restoration of faith ataupun pemulihan iman.
Pemulihan iman, saudara, sangat penting di waktu-waktu ini, saudara. Iman kita itu harus dipulihkan. Apalagi saudara saat ini kita mengalami yang namanya COVID-19. Kita mengalami yang namanya masalah ekonomi, saudara. Dan saudara, kita perlukan iman, untuk menghadapi situasi ataupun perkara-perkara, supaya saudara di dalam apapun ancaman yang kita alami, kita tetap berdiri di dalam iman kita yang benar. Haleluya, amin. Nah saudara, saya mengambil tema untuk seri yang pertama, yaitu iman yang dipulihkan. Restore of faith. Restore of faith. Iman yang dipulihkan. Seri khotbah sepanjang bulan 5 adalah restoration of faith ataupun pemulihan iman. Dan siri yang pertama yang saya akan bawa pada hari ini adalah iman yang dipulihkan atau restore of faith. Iman yang dipulihkan. Dan saya ambil firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi saudara, Ibrani 11, saya percaya kita semua mungkin tahu firman Tuhan ini. Dasar iman itu adalah kita selalu petik atau kita selalu kutip di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, iman adalah dasar. Dikatakan di dalam Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dasar yang paling penting itu adalah iman. Dikatakan di dalam ayat yang pertama bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dikatakan yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, karena iman, kita dapat menyaksikan kisah-kisah di dalam Alkitab seperti Abraham, seperti Daud, seperti Simpson, seperti Sadik, Mesak dan Abednego. Karena apa saudara? Karena iman. Karena iman saudara, kita boleh menyaksikan atau kita boleh mengetahui kehidupan mereka yang didasari oleh iman. Dan saudara, yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman saudara, saya pasti saudara dan saya setuju. Kita yang percaya kepada Tuhan setuju bahwa walaupun kita tidak melihat bagaimana bumi dicipta, bagaimana langit dan semesta alam dan seluruh isinya dicipta, tapi kita percaya karena kita punya iman. Amin. Kita percaya bahwa kita tidak lihat bagaimana kejadian itu. Tetapi kita percaya bahwa yang menciptakan
segala sesuatu itu, bumi, alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia, karena kita punya iman, saudara. Tetapi hari ini saudara, saya mengajar kepada kita bahwa perlunya iman kita itu dipulihkan. Oke, karena saudara, walaupun kita mencari orang percaya, kadang-kadang saudara, iman kita itu, saya boleh katakan iman yang sedang-sedang, iman yang suam-suam buku. Ya kenapa saudara? Karena selalunya iman itu akan diuji. Iman yang tulen, iman yang perfect, akan diketahui ketika masa datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, iman saya diuji semenjak PKP yang pertama. Ketika saya menghadapi yang namanya tekanan darah yang tinggi, saudara, memang saya berdoa kepada Tuhan, tetapi saya tidak sungguh-sungguh. Apa yang saya coba buat? Saya mencari jalan. Saya pergi klinik 1, klinik 2, klinik 3, saudara, sampai ratusan ringgit saya habis, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya bimbang, iman saya tidak kuat, tidak kokoh. Walaupun saudara, istri saya selalu berkata, jangan takut, jangan bimbang, percaya kepada Tuhan. Tetapi saya katakan dengan dia, ya percaya juga, tetapi kita harus cari istirahat, cari jalan yang lain. Saudara, pada waktu itu saya ditegur oleh Tuhan. Sebab itu saya katakan, kalau saya kembali untuk bagi firman Tuhan, saya pasti akan bawakan firman yang pertama yang saya akan bawakan adalah firman tentang pemulihan iman. Amin, saudara. Karena saudara, ketika ujian datang, ketika masalah datang, saudara, saya baru tahu, saudara, bahwa iman yang turun itu, saudara, akan dapat kita lihat, akan timbul ketika badai datang, ketika pencobaan datang, ketika masalah datang. Baru kita tahu bahwa iman kita itu seperti apa. Apakah iman kita itu emas, atau tembaga, atau hanya kayu, saudara. Nah, saudara-saudara, itu pada pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita, saudara, mari kita mau dipulihkan, saudara. Haleluya, amin. Siap untuk dipulihkan, amin. Haleluya. Nah, saudara, iman, kenapa ia sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Oke. Kenapa, saudara? Iman itu, saudara, bukan hanya berbicara kita terima Tuhan, kita bertobat, percaya, itu iman, saudara. Tetapi iman itu, saudara, tidak akan pernah menjadi kuat, saudara, tanpa adanya latihan. Oke? Sebab itu, saudara, kalau kita hanya percaya, bertobat, dibaptis, dan kita tidak aktif lagi, saudara, datang ke gereja, datang melayani, aktif dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada doa dengan Tuhan, tidak baca firman Tuhan, maka saudara, iman kita itu tidak akan kokoh, tidak akan kuat. Oke? Nah, saudara, kenapa iman sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Oke? Saudara, iman adalah dasar. Amin. Katakan, iman adalah dasar. Katakan sebelah kiri Anda, iman adalah dasar. Haleluya, amin. Iman adalah dasar, saudara. Oke, kekuatan, kunci kekuatan sebuah gereja atau persekutuan adalah jemaat-jemaat yang memiliki iman. Amin. Kekuatan, kunci kekuatan sebuah gereja atau persekutuan adalah jemaat-jemaat yang memiliki iman, saudara. Oke, karena dikatakan iman itu adalah dasar. Oke, dalam bahasa Inggrisnya, saudara, saya cari perkataan dasar. Oke, dalam bahasa Inggrisnya basic, yaitu asas. Oke, maksud basic itu dalam bahasa Malaysia adalah asas. Oke, nah, saudara, untuk kita lebih paham, saya akan bagikan beberapa ilustrasi. Yang pertama, saudara, adalah diri kita sendiri. Saya percaya di dalam
kehidupan manusia itu ada 3 hal yang paling penting, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, kira-kira yang paling asas, yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia apa, saudara? Apakah tubuh, apakah jiwa, atau roh? Saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah roh. Karena di mana ada roh, di situ ada kehidupan. Haleluya, amin. Saudara, tidak ada gunanya saudara kita punya tubuh yang cantik, tubuh yang solid, yang tegak, saudara, tetapi kita mati karena tidak ada kehidupan, tidak ada oksigen, tidak ada roh. Nah, saudara, saya juga akan bagi ilustrasi yang kedua, yaitu tentang gedung gereja, bangunan gereja. Saudara, apa asas ataupun dasar yang sangat penting bagi bangunan ataupun gedung gereja? Apakah saudara dasar yang kuat bagi gedung gereja itu karena gereja itu besar, karena gereja itu punya perlengkapan yang serba canggih, atau apa, saudara? Saya percaya saudara, kekuatan gereja itu ada terletak di dalam saya dan saudara. Amin. Karena gereja itu adalah kita, saudara. Tanpa jemaat, saudara, tidak ada yang namanya gedung gereja. Jadi saudara, kekuatan sebuah gedung gereja, nama gereja itu sudah terletak kepada jemaatnya, saudara. Dan saudara, jemaat juga sangat menentukan bahwa gereja itu punya kuasa atau tidak. Kalau jemaatnya saudara tidak punya iman, imannya hanya biasa-biasa, kadang percaya, kadang tidak, maka saudara, gereja sebesar manapun saudara, gereja itu tidak akan punya power, saudara. Kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, saudara. Tetapi saudara, kalau kita jemaat yang punya iman, saudara, yang benar, maka saudara, gereja kita, gedung gereja mungkin tidak secantik mana, mungkin tidak selengkap mana, saudara, tetapi jemaat punya iman yang kuat, saudara, hadirat Tuhan pasti ada di dalam persekutuan kita. Amin, saudara. Saudara, sebab itu bukan saya katakan saya tidak mau gereja, ataupun saya tidak mengimpikan sebuah tempat yang bagus, yang lebih luas, yang lebih selesa. Saya mengimpikan itu, saudara. Tetapi saudara, kadang-kala ada orang-orang Kristen datang ke gereja, mencari gereja bukan karena sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi karena dia mau cari keselesaan. Nah, sebab itu saudara, yang terpenting di dalam sebuah gereja adalah jemaat-jemaat yang memiliki iman yang kuat. Haleluya, amin. Haleluya. Seindah, secantik, sebesar, secanggih manapun saudara gereja itu, kalau tidak ada orang-orang jemaat yang memiliki iman yang kuat, maka saudara, persekutuan itu atau gereja itu tidak akan punya kuasa. Saudara, ada seorang penginjil daripada Amerika Serikat, dia bersaksi. Dia katakan dia sudah pergi melewat banyak tempat, bahkan yang dia lewati itu adalah gereja-gereja yang besar. Dia bersaksi ketika dia melewat gereja keluarga Allah yang ada di Indonesia. Dan ketika dia masuk saja di gereja itu, dia bersaksi bahwa ketika saya masuk ke ruangan gereja, saya sudah merasakan urapan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Belum lagi pujian penyembahan dinaikkan, saya hanya melangkah ke tempat itu, saya sudah merasakan Roh Kudus ada.
Kenapa saudara? Rahasianya saudara, karena orang-orang jemaat-jemaat itu berkala itu mereka memiliki iman yang kuat. Saudara, mereka membangun mezbah 24 jam setiap hari saudara. Saudara, sehingga pastor yang melawat tempat itu berkata, dia tidak pernah menemukan gereja yang ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saudara, rindukah saudara kita mengalami hal yang sama? Saudara, saya sangat rindu ketika jemaat datang, ketika orang datang ke tempat beribadah saudara, dari bawah mereka sudah merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Dari saudara, kenapa iman itu sangat penting saudara? Karena iman itu adalah dasar. Haleluya, amin. Haleluya. Nah saudara, setiap gedung gereja memiliki segala kemudahan atau peralatan agar gedung gereja selesa dan menarik, tetapi itu semuanya hanya hiasan, bukan dasar. Oke? Sebab itu jangan mencari gereja karena hiasannya. Oke? Tetapi carilah gereja yang benar-benar memiliki dasar yang kuat dan teguh, yang sungguh-sungguh mengikut pengajaran Alkitab, yang benar-benar mengajarkan tentang Yesus Kristus, tentang jalan kebenaran dan hidup. Oke? Nah saudara, kenapa saya katakan jemaat itu adalah sesuatu yang penting? Karena salah satu kunci atau tiang kekuatan sebuah gereja itu adalah saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Dan doa saya saudara, kita semua rindu mengalami pemulihan iman agar kita sebagai gereja Tuhan akan mengalami kuasa dan akhirnya kita akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan bagi bangsa-bangsa dan orang-orang supaya datang kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah saudara, kenapa? Karena waktu kita hidup di dalam iman yang benar saudara, pasti saudara kita akan mengalami banyak hal, banyak mukjizat. Minggu yang lepas kita belajar tentang mukjizat yang tidak masuk akal. Saudara, percayalah kalau kita hidup di dalam iman yang benar, iman yang dipulihkan saudara, tidak lagi bersandar kepada kekuatan kita, kepada pengetahuan kita saudara, tidak lagi bersandar kepada uang kita, harta kita saudara, kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh saudara, pasti saudara kita akan mendapat yang namanya mukjizat yang tidak masuk akal. Perbuatan-perbuatan ajaib yang kita akan terima daripada Tuhan, dan itu membuat saudara orang akan datang kepada Tuhan karena mereka melihat kehidupan kita yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan pasti saudara mereka akan bertanya, apa rahasianya? Dan rahasianya adalah ketika kita memiliki iman yang benar. Amin saudara. Saya berdoa saudara, saya dan saudara gereja Tuhan di Grace Bapel, kita akan memiliki iman yang dipulihkan dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan menjadi terang Tuhan. Oh haleluya, ketika Tuhan mencurahkan berkatnya, mukjizatnya, perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat. Kita akan memancarkan terang Tuhan sehingga orang akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dari saudara saya berdoa kita semua yang ada di sini saudara, mari saudara kita rindu kembalikan, kembalikan kasih yang semula, iman yang benar saudara, iman yang kokoh saudara, iman yang kuat. Haleluya, amin. Nah saudara, kita juga tahu bahwa dalam pembinaan bangunan menara PCC, Twin Tower, menara yang tertinggi pun saudara, bangunan itu atau rumah yang dibangun
harus dibangun dasarnya terlebih dahulu. Tidak pernah saya nampak saudara rumah itu dibangun dari atap terus. Tetapi dia akan bangun saudara, dia gali tanah itu dalam-dalam dan meletakkan dasar supaya ketika dasar diletakkan kuat saudara, maka ketika rumah itu siap, badai apapun yang datang saudara, rumah itu, bangunan itu tetap kokoh. Sebab itu saudara, iman itu sangat penting. Iman itu adalah dasar kita sebagai orang percaya. Haleluya, amin. Nah saudara, kenapa saya begitu bersemangat saudara untuk menerangkan betapa pentingnya iman yang dipulihkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya saudara. Agar saudara kita benar-benar memiliki iman yang benar. Oke? Iman yang benar-benar tulen. Oke? Iman yang kokoh. Di mana apapun masalah, badai apapun yang datang, pencobaan-pencobaan pun yang datang, kita tetap berdiri di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bukan saudara ketika kita senang, wah, kita semangat melayani Tuhan. Tapi ketika masalah datang, pencobaan datang, maka saudara kita menjauh daripada Tuhan. Saudara, itu bukan iman yang benar. Iman yang benar saudara adalah apapun saudara cabaran yang datang, apapun masalah yang datang, dia tetap bertahan. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman yang benar saudara, oh luar biasa saudara. Oke. Jadi saudara, iman itu sangat menentukan akhir hidupmu sebagai orang percaya. Firman Tuhan ada berkata, bukan orang yang terdahulu orang terdahulu bukan akan terkemudian. Lebih kurang begitu kan? Oke. Kenapa saudara? Yang menentukan akhir hidup, garis finish itu saudara adalah iman kita. Oke. Kita memulai iman yang sama, tapi saudara, iman kita itu yang menentukan bahwa kita akan mencapai finish atau garis akhir yang baik, yang benar, sehingga kita mencapai mahkota yang daripada Tuhan, atau saudara, kita mengakhiri iman kita tidak mencapai garis akhir. Jadi saudara, iman itu sangat penting. Itu adalah dasar yang sangat-sangat penting saudara. Saya mau tolong anak-anak Tuhan yang saya kasih, mari kita mau dipulihkan. Mari saudara, kita mau dipulihkan. Haleluya, amin. Mari kita mengambil contoh seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus saudara, kita tahu, bahkan di dalam tulisan-tulisannya dia menceritakan saudara banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tentang dalam lainnya. Dia pernah ditolak, dia hampir dibunuh saudara, dia karam di lautan saudara. Tetapi saudara, dia adalah orang yang saya dikatakan salah satu pahlawan iman yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia mengakhiri garisan akhir perlombaannya dengan tetap memelihara iman yang benar. Amin. Haleluya. Oke. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Oke. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Haleluya. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Walaupun saudara akhir hidup Paulus itu dia dipancung, mati saudara, tetapi dia tidak pernah menyangkal imannya. Haleluya, amin. Sama juga seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika saudara mereka diugut, kalau tidak menyembah batu yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka akan
diumban ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi saudara, apa kata mereka? Mereka tetap bertahan. Mereka katakan, kalau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, walaupun kami dimasukkan ke dalam perapian, kami tetap akan percaya. Walaupun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tetap tidak akan ubah iman kami. Kami tetap percaya Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Itu saudara iman yang benar. Ketika diuji, bagaimana berat pun persoalan saudara, mereka tetap mempertahankan iman mereka, saudara, tidak pernah berubah. Haleluya, amin. Nah saudara, kalau Anda menonton atau melihat apa yang saya kirim renungan pada pagi tadi, oke? Ada satu kisah di mana seorang pelari 400 meter, oke, pada tahun 1992, oke, waktu Olimpik, saudara. Nah, orang ini adalah pelari wakil daripada Britain yang bernama Derek Redmond. Oke, saudara, ketika dia berlari, saudara, 100 meter yang pertama, tiba-tiba saudara dia terinjek-injek, saudara, karena dia mengalami ketegangan otot ataupun hamstring. Oke, dan ketika saudara para medis datang untuk mengeluarkan dia, saudara, dia menolak untuk diangkat keluar. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mau berdiri dan dia mau mengakhiri garisan. Walaupun saudara, dia sudah ketinggalan jauh. Dan ketika bapaknya melihat, saudara, apa yang anaknya lakukan, dia datang, saudara, dia membantu anaknya, saudara, sampai dia mengakhiri finish. Saudara, dia bukan nomor 1. Dia terakhir, saudara, tetapi dia mendapat tepukan yang paling gemuruh, saudara. Kenapa? Karena dia punya semangat. Dia punya semangat. Walau apapun yang terjadi, kecederaan yang dia alami, dia punya hati, dia mau tetap ke garisan penahanan. Saudara, rindulah saudara kita mengakhiri hidup kita tetap memelihara iman yang kokoh. Haleluya, amin. Saya rindu, saudara. Saya rindu, saudara. Haleluya. Nah, saudara, iman, jadi dasar iman sangat menentukan bagaimana kehidupan Kristenmu. Saya ulang sekali lagi, saudara. Dasar iman sangat menentukan bagaimana kehidupan kekristenanmu. Apakah saudara Anda adalah orang percaya yang benar atau salah? Atau apakah Anda adalah orang Kristen yang kuat atau lemah? Itu sangat ditentukan yang namanya dasar yang kita bangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya, amin. Kekuatan kita, saudara. Apakah kita orang yang kuat? Apakah kita orang yang tangguh? Saudara, itu sangat-sangat ditentukan bagaimana dasar Anda dan saya dibangun atau didirikan. Seperti perumpamaan Yesus tentang 2 orang. Ada orang yang membangun rumah di atas batu karang, dan ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Dua-duanya bangun rumah, tetapi tempat yang berbeda. Orang yang membangun rumah di atas batu karang, dasarnya kuat, saudara, kena batu. Ketika badai datang menerpa, saudara, rumah itu tetap kuat. Tetapi saudara, rumah yang satu yang dibangun di atas pasir, ketika badai datang, saudara, ribut datang, saudara, maka dikatakan rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, apa yang kita belajar daripada perumpamaan ini? Kedua orang
orang yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah sama-sama orang percaya. Karena dikatakan bahwa yang membedakan itu adalah yang membangun di atas pasir, dia hanya mendengar firman Tuhan. Sama seperti kita, kadang-kadang kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Sehingga saudara, ketika badai datang, saudara, kita tidak kuat karena kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah hidup dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, orang yang membangun rumah di atas batu karang adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sehingga saudara, orang itu adalah orang yang akan memiliki iman yang kokoh, yang kuat, karena bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Doa saya saudara, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, ketika Anda mendapat rema, perkataan-perkataan yang membangun imanmu, saudara, tangkap, terima itu dengan iman saudara. Haleluya, amin. Dan belajar untuk lakukan, saudara, belajar untuk taati, saudara. Maka saudara, saya berdoa setiap orang yang taat, yang berani untuk melangkah dengan iman, pasti Tuhan akan mengadakan sesuatu perkara yang luar biasa yang dapat terjadi dalam hidupmu. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, saya sangat terdorong dan saya sangat diberkati. Ada jemaat kita yang begitu bermurah hati. Walaupun keluarganya mengalami masalah hutang yang begitu banyak sekali, tetapi saya sangat terdorong iman mereka. Mereka masih boleh memberkati. Mereka masih boleh memberi berkat, menolong orang yang susah, masih mampu memberikan beras, makanan, masih boleh mengembalikan yang namanya persepuluhan. Wah, puji Tuhan, haleluya, amin. Tetapi saudara, mereka orang yang berhutang. Saya berdoa, orang yang berani melangkah dengan iman. Haleluya. Apapun masalah yang kamu hadapi, ketika kamu melangkah dengan iman, hari ini saya berdoa, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Oh, orang yang punya hutang yang banyak, Tuhan akan selesaikan dalam nama Yesus. Tuhan akan kerjakan itu semua. Yang penting adalah kita terima dengan iman. Amin. Haleluya. Nah saudara, pertanyaan saya hari ini buat saya dan juga saudara-saudara yang saya kasih dari Tuhan. Iman Anda hari ini dibangun di atas dasar apa? Sekali lagi saudara, iman Anda dibangun di atas dasar apa? Ya, buat saudara, apakah saudara dasar Anda dibangun di atas karena kamu lahir daripada keluarga Kristen? Saudara, saya katakan hari ini, kalau kamu bergantung karena mungkin kamu keturunan nenek moyang orang Kristen, saudara, itu belum pasti. Karena keselamatan itu saudara adalah pribadi. Amin. Sebagai contoh, saya pastor. Tetapi saudara, saya tidak boleh menyelamatkan istri saya. Saya tidak boleh mewakili untuk selamatkan istri atau anak saya. Tetapi saudara, apa yang saya boleh bagi? Saya hanya boleh mengajar mereka bagaimana mereka juga dapat membina iman mereka yang benar sehingga mereka diselamatkan. Amin. Saudara, mungkin saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat mungkin kita punya keluarga yang bapaknya pastor, mungkin ibu bapaknya juga pastor, tetapi anak mereka ada yang berkeliaran dan tidak tentu arah. Kenapa saudara? Karena iman dasar saudara. Sebab itu saudara, jangan hanya bergantung, jangan hanya bangun imanmu karena kamu lahir sebagai orang Kristen.
Atau saudara ada orang yang imannya itu dibangun karena ada satu peristiwa dia menghadiri TKR, kebaktian kebangunan rohani atau seminar-seminar. Wah, waktu kamu datang kamu mengalami yang namanya rawatan Tuhan, kamu disembuhkan, oke? Dan kamu berkobar-kobar. Tetapi saudara, memang saya tidak salahkan yang namanya kebaktian kebangunan rohani. Saya juga suka datang ke kebangunan rohani. Tetapi saudara, kalau kita mengambil ataupun kita berpikir atau kita meletakkan dasar iman kita itu karena TKR, saudara, saya katakan iman kita itu akan lenyap sebentar saja. Amin. Ketika kita undang tahun pas kita buat TKR, wah kita berkobar-kobar, tapi berapa lama bertahan saudara? Kita mulai down, kita mulai turun, iman kita mulai lemah. Sebab itu saya katakan jangan kita meletakkan dasar iman kita itu karena kebangunan rohani. Ya, kita datang ke kebangunan rohani tidak salah, tetapi yang salahnya itu jangan meletakkan dasar kita di atas kebangunan rohani. Amin, saudara. Saya juga, dulu banyak ikut seminar kuliah sejati, 1, 2, 3, yes. Tapi tidak juga pada sejati. Oke, ada apa saja. Oke, karena waktu ikut seminar berkobar-kobar. Tapi lepas balik dari seminar, 1 bulan masih kuat, 2 bulan masih kuat, 3 bulan masih kuat. Selepas itu saudara mulai goyah. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi, jangan bangun iman kita di atas dasar karena kita keluarga Kristen, karena kebangunan rohani atau seminar, atau yang satu saudara, kita pernah mengalami yang namanya kesembuhan. Oke, mungkin keluarga kita disembuhkan atau kita sendiri disembuhkan daripada penyakit sehingga kita terima Tuhan. Nah, tapi saudara, saya katakan kalau kita hanya meletakkan dasar karena kita pernah disembuhkan oleh Tuhan, maka saudara, saya khawatir ketika saudara diberkati, ketika mungkin masalah datang yang besar melanda kehidupan kita akan goyah kembali, kita akan lemah kembali. Karena kita meletakkan dasar hanya karena mukjizat yang kita terima daripada Tuhan. Haleluya, amin. Jadi saudara, pertanyaan saya hari ini, dasar yang kamu bangun selama ini di atas dasar batu karang ataupun pasir? Sama-sama kita renungkan saudara. Amin. Saya bagi pertanyaan kepada saudara untuk saudara pikirkan, dan saya juga pikirkan sendiri apa yang saya bicarakan saudara. Kenapa saya katakan demikian saudara? Jangan bangun di atas karena kita lahir keluarga Kristen, karena dari TKR dan sebagainya. Kenapa saudara? Karena saya akan memberikan kabar buruknya. Jika kita membangun dasar iman yang saya sebutkan tadi, semuanya itu tidak menjamin keselamatan. Oke, sekali lagi saya katakan, semuanya itu yang saya katakan tadi tidak menjamin keselamatan. Oke, saya tidak katakan itu salah. Oke, tetapi yang salah yang saya sebutkan tadi adalah kita meletakkan iman kita itu, oke, di atas tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, nah saudara, kita harus sadar bahwa apa yang Tuhan lakukan itu, contohnya mukjizat, itu adalah cara Tuhan, itu hanya sarana Tuhan supaya orang yang tidak bertobat. Amin. Haleluya. Cara Tuhan. Ya, seperti dalam pelayanan Yesus, ketika dia melakukan mukjizat, maka orang mengikuti dia saudara. Itu hanya sarana. Tetapi saudara, kalau kita tidak memulihkan iman kita atau kita tidak membangun iman kita di atas dasar yang benar, maka saya khawatir saudara, ketika badai datang, masalah datang, kita akan lemah kembali saudara. Oke. Nah saudara,
Kita lihat firman Tuhan untuk membuktikan apa yang saya katakan. Di dalam Efesus pasal 2 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Haleluya, amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Haleluya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, bangga. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan, dikatakan bahwa hanya oleh kasih karunia, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengetahuan kita, tetapi saudara, karena kasih karunia. Tetapi saudara, bagaimanapun saudara, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dia datang ke dunia karena kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan manusia. Tetapi kalau kita tidak terima keselamatan itu dengan iman, maka saudara, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan seluas-luasnya, selebar-lebarnya kepada kita, maka kita tetap tidak akan menerima keselamatan. Sebab itu untuk kita diselamatkan, kita perlu iman. Amin. Oke. Jadi saudara, itu bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan, saudara. Oke. Jadi jangan kita sombong, jangan kita megah. Oke. Karena kadang saudara ada yang dia bangga. Oh, saya bangga karena saya punya pastor yang hebat, luar biasa. Wah, dia pastor yang boleh menyembuhkan orang yang lumpuh, boleh berjalan. Oh, pastor saya orang yang bernubuat. Wah. Ataupun mungkin kita bangga, oh, saya punya gereja di kampung, gereja besar, paling besar di daerah. Oh, paling banyak, paling ramai jemaat. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, saya katakan di sini, bukan pastor yang hebat, bukan gereja yang hebat, saudara, tetapi Tuhan yang hebat. Amin. Saudara, pastor itu hebat, pastor itu boleh mengadakan mukjizat, bukan karena kekuatan dia, karena Tuhan. Amin. Jadi jangan meletakkan dasarmu di atas nama pastor, nama gereja, tapi letakkanlah imanmu atas dasar nama Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, saya mendorong, mari kita pulihkan iman kita, supaya kita memiliki pengetahuan iman yang benar. Haleluya, amin. Jadi saudara semuanya, karena kasih karunia Tuhan dan karena iman kita, saudara, bukan karena pastornya hebat ataupun gerejanya yang hebat, tetapi karena Tuhan kita yang hebat. Amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, saudara. Saya sangat bersemangat, saudara, untuk membagikan firman Tuhan ini. Walaupun saudara dalam kondisi saat ini saya memang 80% masih belum sehat, saudara. Oke, tapi saya bersemangat, saudara, membagikan firman Tuhan ini, karena saya yakin ini adalah firman yang sangat penting bagi kita, saudara, apalagi mengakhiri tema kita, saudara, di tahun 2020 ini, dan tepat juga pada waktunya, saudara, kita menghadapi situasi yang sukar. Jadi kita perlukan iman yang kuat. Amin. Haleluya, saudara. Iman adalah kunci. Amin. Kita akan mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Kita belajar minggu yang lepas apa yang dikotbahkan oleh Pastor Moses. Kalau kita mau mengalami mukjizat yang tidak masuk akal, itu dimulai daripada iman kita. Amin. Kuncinya ada di dalam diri kita. Amin. Saudara, orang yang beriman dengan yang tidak beriman pasti beda, pasti berbeza. Dia tidak akan terima berkat yang sama. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh beriman diberkati luar biasa. Amin.
Tetapi yang tidak beriman mungkin hanya cukup makan, saudara. Saya berdoa mukjizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi atas setiap jemaat-jemaat Tuhan di Grace Batawa. Haleluya, amin. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, setiap orang yang punya masalah hutang akan diselesaikan dengan cara Tuhan. Oh, yang punya sakit akan disembuhkan. Oh, yang tidak punya keturunan akan diberikan keturunan. Saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan sekiranya saudara kita memiliki iman yang benar. Amin. Kuncinya saudara adalah dalam kita, saudara. Haleluya, amin. Yang tidak ada pekerjaan hari ini karena dibuang kerja, saudara, ketika Anda kembali kepada Tuhan, beriman kembali kepada Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Dari saudara, iman itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudara saya katakan demikian, saudara? Karena melalui iman yang kita miliki, saudara, kalau kita dipulihkan secara pribadi, saudara, maka saudara kita akan mewarisi. Amin. Kita akan mewarisi iman kita. Oh, istri kita akan melihat. Oh, anak-anak kita akan melihat. Wah, bapak saya seorang yang hebat. Wah, ibu saya seorang yang hebat. Macam manapun masalah yang dihadapi, dia tidak pernah bimbang. Dia tidak pernah khawatir, tetapi malah dia kuat berdoa. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Dan saudara, saya pasti ketika anak-anakmu melihat imanmu yang seperti itu, saudara, mereka pasti bangga dan mereka pasti ceritakan. Amin. Seperti mana, saudara, kita mendengar kisah-kisah tentang Abraham, Ishak, Yakub, Daud dan sebagainya karena iman, saudara. Dari saudara, saya mendorong, mari kita memiliki iman yang dipulihkan, iman yang benar, supaya saudara kita boleh mewarisi iman kita kepada keluarga kita, anak kita, dan juga generasi kita yang akan datang. Amin. Saudara, kamu rindu perkara ini terjadi? Siapa yang rindu, angkat tangan. Saya rindu, saudara. Saya rindu. Karena kalau saya boleh berikan anak saya uang sebanyak manapun, kalau dia tidak memiliki iman, uang itu tidak akan pernah menyelamatkan dia, tetapi uang itu pasti akan menghancurkan. Tetapi saya percaya ketika kita mewariskan iman kepada anak kita, saudara, anak kita akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang pemenang. Mereka akan diberkati berlimpah. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita rindu, sekali lagi saya katakan kuncinya ada pada diri kita. Bagaimana caranya? Oke, sekiranya kita mau memiliki dan rindu agar iman kita dipulihkan, maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat. Haleluya. Dikatakan di dalam Yesaya, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar, yang kaum yang lemah Tuhan akan jadikan bangsa yang kuat. Saudara, kita akan menjadi orang-orang pembuat sejarah, history maker. Amin. Kita bukan penuntun sejarah, tapi kita pembuat sejarah, saudara. Haleluya, amin. Saudara, kalau tiba-tiba Tuhan memberkati kamu dengan luar biasa, kamu tidak tahu dari mana, tiba-tiba Tuhan katakan, ada orang yang berikan kamu rumah secara gratis percuma. Saudara, itu luar biasa. Dan saya katakan, kalau saya yang menerima berkat itu, saudara, saya boleh berkata kepada orang bahwa saya orang yang sudah buat sejarah. Tanpa saya keluarkan biaya, orang bagi saya rumah secara percuma, gratis, free of charge.
maka itu adalah pembuat sejarah. Amin. Jadi saudara, saya rindu supaya kita tidak hanya menjadi penonton, kita menuntut orang lain terima berkat, tapi kita sendiri tidak diberkati. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Oke, kenapa iman kita harus dipulihkan, saudara? Oke, kenapa, saudara? Oke. Nah, yang pertama, saudara, kenapa iman kita harus dipulihkan? Karena dunia yang kita diami semakin jahat. Haleluya. Dan kita memerlukan iman yang kuat untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Dikatakan, saudara, di dalam Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tadi dikatakan pergunakanlah waktu. Maksudnya waktu itu sudah singkat. Istri saya berbicara tentang penglihatannya semalam, ya, yang dia saksikan di dalam mesbah Pondok Daud. Dia melihat seperti neraca punya waktu itu hampir sudah habis. Jadi saudara, di waktu-waktu yang semakin singkat ini, saudara, waktu yang ada ini, saudara, mari kita menggunakan waktu untuk membangun iman kita, amin. Karena saudara, kita sedang menghadapi yang namanya dunia yang jahat. Di dalam Kolose juga berkata, Kolose 4 pasal 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kita perlu memiliki iman yang benar, yang kuat, supaya kita boleh mengalahkan yang namanya kejahatan. Kita boleh mengalahkan yang namanya kekhawatiran yang datang di dalam dunia yang semakin jahat. Kita tidak tahu, saudara, selepas COVID-19 apa lagi yang terjadi. Kita tidak tahu. Sebab itu saya katakan, saya mau mengajar hari ini. Saya begitu bersemangat untuk memberikan firman Tuhan ini. Mari kita mulai bangun dasar iman yang kuat, yang benar, supaya kita boleh menang di atas dunia yang semakin jahat. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di dalam 2 Timotius juga saya akan bacakan banyak firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Memang, saudara, semakin hari semakin sukar, betul? Semakin hari semakin sukar. Tahun ini, saudara, kita sudah diperhadapkan dengan COVID-19 sukar. Oke, fase yang pertama, PKP yang pertama, langsung saudara kita lockdown. Oke, barulah PKP yang keempat ini kita ada pelonggaran sedikit, saudara. Dan kenapa saya boleh datang ke gereja? Karena sudah dilonggarkan, PKP-nya sudah longgar. Oke, karena saudara, hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, kita boleh lihat ini sudah terjadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ini juga sudah terjadi banyak, saudara. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ini juga terjadi. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini juga sudah terjadi. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Wah, banyak orang yang tidak ke gereja. Oke, mereka lebih suka lepak karena mereka tidak peduli lagi tentang yang namanya gereja. Yang keempat, ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Wah, haleluya, itu pun tidak terjadi. Orang Kristen masih berdendam, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengalahkan diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari menuruti Allah. Ini juga terjadi. Secara harfiah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka mungkin kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Mereka secara
secara pribadi datang, beribadah di gereja, tetapi saudara mereka tidak sungguh-sungguh. Oke, mereka hanya datang sebagai untuk mengisi. Karena mereka orang Kristen, mereka harus datang ke gereja setiap hari Ahad. Tetapi selepas keluar daripada gereja, mereka saudara kembali kepada dosa. Ayat yang ke-6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang ketujuh, yang walaupun ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Nah saudara, ada juga orang yang selalu berkata, pastor ajar saya, pastor saya mau belajar. Tapi ketika kita mengajar, dia tidak pernah mengenal kebenaran. Oke, kita dorong, kita nasihat, wah luar biasa. Oke, lebih mementingkan diri daripada mementingkan nasihat daripada kita, saudara. Oke, jadi saudara, kenapa saudara kita harus memiliki iman yang kuat agar kita mengalahkan dunia yang semakin jahat? Oke, nah saudara, Yesus di dalam Matius 24 3-14, murid-muridnya bertanya, tentang apakah kesudahan, bagaimana tanda-tanda kesudahan, akhir zaman. Jadi Yesus menjawab, saya ringkaskan saja, dikatakan di dalam ayat 4-5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, maksudnya di akhir-akhir ini, bahkan saudara sudah terjadi banyak tahun, banyak orang yang mengaku dia nabi, dia rasul, dia adalah yang diutus daripada surga. Dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan, membangun gereja. Tetapi saudara, mereka adalah penyesat. Jadi saudara, banyak yang akan datang nanti. Bahkan saudara, mereka juga boleh melakukan mukjizat. Mereka boleh melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi sebenarnya saudara, mereka adalah penyesat. Sebab itu saudara, bagaimana kita mengenal mereka itu adalah pengajar yang sesat? Apabila kita memiliki iman yang kuat. Kalau kita memiliki iman yang kuat dan benar saudara, kita boleh membedakan saudara. Apakah ajaran itu adalah ajaran yang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan, ataupun tidak? Saudara, iman itu sekali saya katakan adalah dasar. Kalau basicnya kita benar, kita kuat, maka banyak pengajaran sekalipun yang datang, pengajaran-pengajaran yang sesat, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah ditipu. Ayat yang ke-6 dalam Matius 24 ayat yang 6 dikatakan, kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berwas-waslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dengan kata lain, Yesus berkata, jangan takut. Amin. Katakan sebelah kiri kanan, jangan takut. Haleluya. Saudara, bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan ini? Saya katakan sekali lagi, dengan iman. Saudara, saya katakan tadi, ketika saya sakit, saya tidak dapat mengalahkan kekhawatiran, ketakutan saya, karena saya tidak memiliki iman yang kuat. Tetapi hari ini sekarang, saya selalu katakan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman saya. Saya berkata ketika saya mandi, saya bernyanyi, birunya, sungguh heran kuasanya. Saya juga membaca tentang orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus. Bagaimana saudara iman mereka? Seorang perwira berkata, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah, katakan saja. Dan saya percaya, ketika saya katakan kepada hamba saya juga akan sembuh. Saya juga belajar daripada perempuan pendarahan. Dia berkata, asal jamah saja jubahnya, saya sudah sembuh, saya pasti sembuh. Dan saya berkatakan itu saudara. Haleluya, amin. Bagaimana kita mengalahkan ketakutan saudara?
dengan iman. Haleluya, amin. Sebab dalam 2 Timotius 1:7 berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, amin, kasih dan ketertiban. Bagaimana saudara kita dapat mengalami roh yang membangkitkan kekuatan saudara ketika saudara kita sungguh-sungguh, sungguh-sungguh percaya, mentaati firman Tuhan dan dengan iman. Saudara, pertanyaan saya, kenapa masih ramai orang percaya yang takut, khawatir, bimbang karena iman mereka dipulihkan? Kenapa saudara? Orang percaya khawatir tentang makan apa yang dikatakan, nanti dia bimbang, macam saya juga bimbang. Tapi saya belajar saudara, di dalam musim-musim sukaria saudara, saya belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak lagi pikir tentang uang saudara. Kalau dapat gaji saudara, saya tidak kira-kira lagi susah. Saya belajar bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mempercukupi keluarga kami. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita hanya dapat mengalahkan yang namanya ketakutan dengan iman. Amin. Sebab itu jangan takut. Haleluya. Yang terusnya. Kenapa kita harus memiliki iman? Yang dipulihkan, karena iman yang dipulihkan adalah kunci kita mengalami mukjizat. Nah, iman yang dipulihkan adalah kunci kita mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal. Nah saudara, banyak sekali contoh-contoh dan mukjizat yang luar biasa yang tidak masuk akal terjadi dalam Alkitab. Saya katakan tadi tentang wanita pendarahan. Dia mengalami. Bahkan saudara, kalau kita membaca dengan teliti, orang-orang yang disembuhkan Yesus dan pelayannya itu karena mereka memiliki iman. Amin. Yesus selalu berkata, kamu disembuhkan karena kamu punya iman. Kamu diselamatkan karena kamu punya iman. Amin. Imanmu yang menyelamatkan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Rindu mengalami mukjizat yang tidak masuk akal. Saya rindu saudara, saya rindu saudara. Saya rindu mengalami mukjizat yang tidak masuk akal. Haleluya. Saudara, ketika saya membaca banyak kesaksian, mendengar kesaksian, saudara, saya menangis saudara. Ada yang saudara sudah dikatakan kamu tidak boleh hamil lagi setelah diperiksa 7 dokter dan mengatakan kamu mustahil hamil. Tetapi ketika ada orang atau pastor menubuatkan bahwa kamu tuh pasti punya anak dan anak kamu adalah laki-laki, dan dia terima dengan iman, maka saudara benar. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Dia terima dan dia melahirkan anak laki-laki. Saudara, ada juga orang saudara ketika pastor mendoakan, dia berkata, ada orang yang di sini yang selama hidupnya hanya sewa rumah. Saya berdoa orang itu tidak akan sewa rumah lagi.
Tuhan akan memberikan dia rumah secara percuma, dan dia terima, dia imani saudara. Maka saudara, tahukah saudara, benar dia diberikan rumah secara percuma. Saudara, saya rindu mengalami, dan saya rindu saudara, anak-anak Tuhan juga mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal. Amin. Kuncinya adalah kita harus memiliki iman yang benar. Jadi kita harus saudara mau dipulihkan. Amin. Kita harus mau iman kita itu dipulihkan. Oke, dan yang ketiga. Saudara, secara cepatnya, iman adalah satu-satunya kunci kita beroleh keselamatan. Iman adalah satu-satunya kunci kita beroleh keselamatan. Di dalam Efesus 2:8 tadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang benar kepada Tuhan, maka saudara sia-sia. Karena kunci keselamatan itu adalah iman. Amin. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Maksudnya iman. Kita tidak melihat hari ini kan, Tuhan itu di mana? Kita tidak melihat wajahnya, kita tidak melihat bagaimana rupa Tuhan, tapi kita percaya. Maksudnya dengan iman. Dan bahwa Allah melimpah pada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi iman adalah satu-satunya kunci kita beroleh keselamatan. Nah, yang seterusnya adalah bagaimana? Bagaimana kita dapat memulihkan iman kita? Haleluya. Haleluya. Yang pertama saudara, kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara, untuk kita pulih dan mendapat kebenaran saudara, kita harus kembali kepada sumber yang benar. Saudara, kalau kita sakit dan kita pergi jumpa dokter hewan saudara, kita sembuh atau tidak? Tidak. Atau kita sakit, kita pergi ke bengkel kereta, kita tidak akan pernah sembuh. Kita harus pergi kepada dokter yang pakar merawat manusia. Demikian juga saudara, kalau kita ingin memulihkan iman kita, maka kita harus kembali kepada sumber yang benar, yaitu firman. Amin. Karena dikatakan dalam Yohanes, dia pada mulanya adalah firman. Firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan itu adalah Allah. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Amin. Yesus itu adalah firman. Jadi kita harus kembali kepada yang namanya firman Tuhan. Saya mendorong anak-anak Tuhan, mari kita mulai membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ini adalah tahun saudara kita proklamasi, betul? Kita perkatakan firman Tuhan. Kalau kita terima rema daripada Tuhan, kita belajar untuk perkatakan, kita belajar untuk ucapkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Maka saudara, kita akan terima sesuatu yang luar biasa. Oke, Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita ingin memiliki iman yang benar dan kuat saudara, maka kita harus belajar mendengar firman Tuhan. Amin. Saat ini kalau kamu mendengar firman Tuhan, belajar untuk terima dengan iman. Kalau ada rema yang Tuhan berikan ketika kamu mendengar firman Tuhan, terima
Haleluya, amin. Karena saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Semakin banyak yang kita dengar tentang firman Tuhan, maka saudara saya percaya iman kita itu semakin dipulihkan, dan kita akan memiliki iman yang benar dan kuat. Amin. Tetapi kalau kita mendengar banyak perkara-perkara di luar sana yang menakutkan, maka saudara, kita akan menjadi orang yang penakut. Sebab itu saudara, saya kurang buka. Ada orang hantar WhatsApp yang menakutkan. Jadi saya tidak buka. Kadang-kadang ada nubuatan. Bukan saya tidak percaya nubuatan, tetapi kadang-kadang saya dengar ada nubuatan itu seperti menakut-nakutkan. Oke, haleluya. Tapi marilah kita datang kepada sumber yang benar, yaitu firman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana yang kedua? Oke, jadi saudara, yang kedua, berani bayar harga yang mahal. Kita tidak akan pernah mengalami sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh jika kita tidak berbuat apa-apa. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama saudara, saya dorong anak-anak Tuhan, mari bangun mezbah doa dan penyembahan. Mari bangun pondok Daud. Mari bangun pondok Daud. Bangun pondok Daud. Haleluya, amin. Saudara, ketika kita membangun pondok Daud, ketika kita membangun mezbah doa dan penyembahan ucapan syukur, maka saudara, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Nya, dan Tuhan akan mendatangkan kerajaan di atas hidupmu saudara. Maka saudara, ketika kita bangun kembali mezbah doa dan penyembahan pondok Daud, saudara, iman kita akan kembali dikuatkan. Kenapa saudara? Setiap malam saya dan keluarga membangun pondok Daud, karena saudara, kami rindu iman kami dipulihkan, kami rindu iman kami dikuatkan, dan saya berdoa supaya anak-anak Tuhan kembali bangun mezbah doa dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Doa dan penyembahan dapat mengaktifkan roh kita kepada Tuhan. Maka bila roh kita menjadi aktif, iman kita akan dipulihkan kembali. Amin. Ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, secara otomatis saudara, iman kita itu akan diaktifkan, dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan apabila kita peka mendengar suara Tuhan, maka kita akan mendengar saudara, rema yang baru, ayuan yang baru, firman yang baru, perkataan-perkataan yang daripada Tuhan, dan itulah yang akan membangkitkan iman kita saudara. Haleluya. Apalagi saudara, doa dan puasa. Doa dan puasa. Bagaimana melakukannya saudara? Mari kita lakukan dengan kekudusan. Waktu kita berpuasa saudara, mari kita lakukan dengan berdoa, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya tahan lapar atau tidur dan mulai rengek internet saudara, tetapi waktu kita berdoa dan berpuasa, kita benar-benar melakukan dengan kekudusan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, doa dan puasa itu saudara adalah cara kita melatih diri kita untuk punya disiplin rohani. Nah saudara, saya bagikan satu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian sebuah gereja yang terbesar di Nigeria, dan saya percaya mungkin terbesar di seluruh dunia. Di Nigeria, saudara, kamu tahu gerejanya berapa besar? Bukan 3 meter kali 3 meter, 3 kilometer kali 3 kilometer. Saudara boleh bayangkan berapa besar gereja mereka? 3 kilometer kali 3 kilometer. Saya boleh bayangkan saudara, mungkin ratusan ribu boleh muat di dalam gereja itu saudara. Saudara,
Gereja itu gereja yang luar biasa, jemaatnya sangat ramai, lawatan Tuhan terjadi luar biasa karena salah satu kuncinya adalah mereka suka berdoa dan berpuasa. Nah, ketika pastornya diwawancara atau ditengkurama atau ditanya apa rahasia, dia katakan rahasianya adalah kita harus bayar harga, berdoa dan berpuasa. Saudara, pastor ini 18 jam dia pindah kerja, kebanyakannya berdoa dan berpuasa. Maka saudara, banyak mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Ya, luar biasa saudara. Haleluya, amin. Nah saudara, pada waktu itu pastor itu ditanya, dia katakan harus bayar harga dengan berdoa dan berpuasa. Tetapi beberapa tahun kemudian seorang pastor lagi datang bertanya, apa rahasia? Kali ini saudara, dia punya jawaban berbeda sedikit. Dia katakan begini saudara, bukan saja bayar harga, dia katakan jangan bayar harga, tetapi jadikan ini sebagai kesukaan. Amin. Karena saudara, kalau kita hanya bayar harga, selalunya kalau kita mau membeli sesuatu benda atau barang, handphone contohnya, kita berani bayar harga, kita kumpul duit. Sudah kita beli handphone baru, kita tidak kumpul duit tadi kan. Tetapi kalau menjadi kesukaan, oke, kita suka menabung kan, bukan bayar harga lagi, tapi suka menabung. Maka saudara pasti berkata, kami tidak bayar harga lagi, tetapi kami jadikan ini sebagai satu kesukaan kami. Maka saudara, di situ setiap tahun kalau mereka mengadakan kebaktian kebangunan rohani, sebelum itu saudara 100 hari mereka akan berdoa dan berpuasa. Dan itu saudara, mereka tidak dipaksa saudara, karena sudah menjadi kesukaan. Bahkan saudara, kalau mereka datang ke gereja saudara, dari jalan-jalan saudara, mereka sudah memuji Tuhan, mereka sudah mengangkat haleluya. Luar biasa saudara. Kalau kita hari ini mengalami hal yang luar biasa, maka kita harus berani bayar harga. Amin. Bahkan saya berdoa, bukan saja bayar harga, tapi biarlah menjadi kesukaan. Amin. Haleluya. Oh, terpuji nama Tuhan. Saudara, sebelum kami membangun mesbah doa ataupun pondok daun, saya boleh berdoa paling lama 15 menit saudara. Tapi puji Tuhan, setelah beberapa hari kami membangun mesbah doa, saya tidak sadar, kadang-kadang kami lebih 1 jam memuji Tuhan. Haleluya, karena bukan bayar harga, tapi kami mau jadikan itu sebagai kesukaan kami. Amin. Nah yang ketiga, bagaimana saudara agar iman kita dipulihkan? Kita harus berani meresponi apa yang Tuhan katakan atau firmankan. Nah saudara, belajarlah untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Haleluya, amin. Belajar meresponi saudara. Kalau Tuhan berbicara kepada kita saudara dengan jelas, maka berani untuk respon. Haleluya, amin. Nah saya katakan tadi kesaksian yang seorang jemaat kita, oke, pasti kamu kenal, dia pun selalu bersaksi. Oke, saudara kita Tony, diberkatilah saudara Tony dan keluarga. Oke, dia selalu bersaksi dengan kita kan, dia punya hutang yang begitu banyak. Tapi saudara, ketika mereka berdoa, nah saya percaya Tuhan menggerakkan hatinya supaya menolong jemaat-jemaat gereja kita. Maka dia nyatakan saudara, bahkan saudara, saya berterima kasih kepada keluarga Tony, walaupun dia punya banyak hutang, tetapi
Dia masih boleh memberkati kami dengan bahan-bahan makanan. Dan begitu juga ketika satu orang taat, tiba-tiba ada lagi yang bagi. Wah, keluarga Ken dan Wiwi datang bagi lagi beras, bagi minyak masak, wah pelimpahan. Oke, sis Erni selalu datang bagi ikan masin, lada Sabah, lada putih, wah pelimpahan. Sehingga saudara saya dan istri berkata, kita sudah banyak beras, minyak masak, maka kami juga kembali memberkati orang lain. Amin. Saya berdoa hari ini saudara, ketika kita taat, saudara, Tuhan akan memberkatimu. Amin. Dan ketika Tuhan memberkatimu, maka saudara, itu maksudnya supaya kita memberkati orang lain. Amin. Berani saudara meresponi apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan berbicara, berilah persepuluhanmu. Berilah persembahanmu. Oke, berilah persepuluhanmu. Saudara, belajar untuk taat. Saya berdoa, saya berani katakan saudara, ketika Anda taat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu kelaparan, kekurangan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Ketika Abraham taat menyerahkan Ishak sebagai persembahan korban, saudara, apa yang berlaku saudara? Tuhan menyediakan seekor domba untuk menggantikan. Amin. Saudara, sebab itu kalau iman kita masih terikat dengan uang, sehingga kita sukar untuk memberi kepada Tuhan, saudara, kita harus berani, saya katakan hari ini, responi, taatilah firman Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, berapa dalam pun kamu jatuh saudara, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, saya ambil contoh sebagai yang terakhir ya, sebelum kesimpulan. Saya masih ingat khotbah Pastor Moses, yaitu khotbahnya yang bertema ataupun bertajuk ketakutan atau kekhawatiran menghalang ledakan iman. Dan dia memberikan kisah atau contoh tentang dua murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot dan Petrus. Oke. Nah saudara, dua murid Yesus, memiliki iman yang sama, tetapi garisan akhir mereka berbeda, garis hidup mereka berbeda. Ketika mereka berdosa, sama-sama berdosa. Yang pertama menjual Yesus dengan 30 uang perak. Yang kedua Petrus, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dua-dua adalah orang yang berdosa. Tetapi saudara, respon mereka berbeda. Respon Yudas, ketika dia sudah berdosa, apa yang dia lakukan saudara? Dia bunuh diri. Betul? Petrus saudara, ketika dia sadar, ketika dia menyangkal, dan ketika ayam berkokok, dia sadar apa yang dia dengar ataupun apa yang Yesus katakan, kamu akan menyangkal saya sebelum ayam berkokok. Ketika dia tahu dia berdosa saudara, maka dia bertobat saudara. Dia menangis saudara. Oh, dia meminta ampun kepada Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Akhir hidup Petrus saudara luar biasa. Bahkan saudara, Tuhan memakai Petrus luar biasa dalam pelayanannya. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat, marilah kita meresponi dan belajar taat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, Petrus adalah salah satu contoh. Tuhan memakai dia.
Luar biasa. Dia berdosa, ya, pernah berdosa. Tetapi saudara, dia kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dari Tuhan, betapa kamu jauh daripada Tuhan. Mungkin kamu berdosa, sudah banyak dosa yang kamu lakukan. Pesan saya hari ini saudara, jangan mengikuti contoh Yudas Iskariot, atau jangan meneladani Yudas Iskariot, tetapi teladanilah Petrus. Petrus ketika dia berdosa, dia kembali kepada Tuhan, dia mau dipulihkan, dan Tuhan benar-benar memulihkan, dan Tuhan maka dia dasar luar biasa. Ketika Petrus menerima yang namanya Roh Kudus, saudara, first time dia berkhotbah 3.000 orang selamat, itu luar biasa. Dia juga pernah membangkitkan orang yang mati. Luar biasa kan? Mau dipakai Tuhan luar biasa? Amin. Mari kita belajar responi firman Tuhan. Nah saudara, kesimpulan saya, haleluya, karena sudah lama tidak berkhotbah, maka saya betul-betul berkobar-kobar, dan mungkin khotbah yang pertama ini lama sedikit. Haleluya. Nah saudara, kesimpulan saya, maulah imanmu dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, amin. Maukah imanmu dipulihkan oleh Tuhan? Kalau aku mau, angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan mari kita berdoa. Haleluya. Kalau saat ini kita rindu agar iman kita dipulihkan, mari katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, saya mau iman saya dipulihkan. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, saya mau iman saya dipulihkan. Oh haleluya. Tuhan, saya berdoa setiap tangan yang terangkat dan sudah mengaku dengan lidah bibir mereka, oh Tuhan, itu adalah satu komitmen, itu adalah satu tindakan iman mereka, bahwa mereka rindu Tuhan untuk mengalami pemulihan Tuhan. Oh dalam iman mereka, sehingga Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang kuat, mereka menjadi orang-orang yang dapat mengalahkan, oh haleluya, segala apapun masalah pergumulan yang mereka hadapi. Oh walaupun mereka hidup di dalam dunia yang jahat, mereka tidak takut karena mereka memiliki iman yang kuat. Dan saya juga berdoa Tuhan, saat ini ketika mereka mulai mengangkat tangan, mereka mulai percaya, mereka mau dipulihkan ya Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus akan terjadi lautan yang besar, akan terjadi perbuatan yang luar biasa, akan terjadi mukjizat-mukjizat yang besar di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya pergumulan, oh diberikan jalan keluar. Oh saya berdoa, saya memberkati anak-anakmu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan acara seterusnya adalah Oke, seperti yang saya katakan, kita akan mengadakan acara perjamuan kudus, dan yang istimewanya, yang spesialnya, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di setiap rumah masing-masing. Yang berkeluarga,
ketua rumah tangga yang akan memimpin perjamuan itu. Jadi saat ini saya berikan waktu, siapkan roti dan anggur. Atau kalau tidak ada air anggur, air verbena. Kalau tidak ada air verbena, sirap. Kalau tidak ada sirap, teh. Haleluya. So kita persiapkan perjamuan kudus kita. Haleluya. Ada slide. Haleluya. Kalau jemaat sudah siap, ini adalah roti yang melambangkan tubuh Yesus, dan ini adalah cawan yang berisi sirap. Nah, sudah siap jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti ini di hadapan Tuhan bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 11. Ini adalah perkataan Yesus. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Sekarang kita angkat cawan ini di hadapan Tuhan. Dan saya akan bacakan Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan, terima kasih atas perjamuan kudus, roti yang melambangkan tubuh dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang sudah membebaskan kami, menebus kami daripada dosa, bahkan segala sakit penyakit, kutuk sudah dikalahkan di atas kayu salib. Saya berdoa setiap anak-anak Tuhan yang sudah makan roti dan juga minum anggur, mereka akan mengalami kekuatan iman yang semakin dibangkitkan, dipulihkan, dan mereka akan mengalami mukjizat yang tidak masuk akal. Haleluya, haleluya. Tuhan, saya juga berdoa dan saya juga memberkati para istri atau ibu-ibu, di mana hari ini adalah hari ibu. Walaupun kami tidak sempat merayakannya dalam gedung gereja ini bersama-sama, tetapi saya percaya Tuhan masih boleh bekerja dan memberkati setiap ibu-ibu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan diberkatilah para ibu-ibu yang ada di setiap rumah duka masing-masing.
Saya berdoa di dalam nama Yesus, hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan, kesabaran Engkau berikan kepada setiap ibu-ibu, sehingga mereka menjadi penolong yang dapat menopang bukan saja suami, tetapi keluarga. Saya berdoa para ibu-ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka akan bangkit dan menjadi terang, dan ibu-ibu mereka akan menjadi orang yang akan melayani dan akan menopang suami dan akan menjaga keluarga dengan pimpinan dan kuasa daripada Engkau. Saya berdoa dan saya memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu, dan kami kembalikan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Oke, yang terakhir. Oke, mari istri saya. Oke, mari Niki. Oke, istri saya mungkin ada kata-kata untuk para ibu. Ucapan kepada Shalom semua, untuk ibu-ibu, teman-teman seperjuangan sekalian. Sedikit saja ucapan. Teruslah menjadi seorang istri, seorang ibu kepada keluarga kita masing-masing, dan berdoalah, bawalah dalam doa setiap hari untuk keluarga kita. Itu saja. Happy Mother's Day. God bless you all. Oke, so kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Ibu kepada orang-orang yang bergelar ibu dan bakal bergelar ibu. Tuhan memberkati.